yang kita ambil dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai ayat yang ke-23. Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadap." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel?" Tetapi perkataan salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukan kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimkannya ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, sampai mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampak gunung itu penuh dengan kuda dan kereta api sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakanlah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalan dan bukan ini kotanya. Ikulah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, "Tak kalah melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Bagaimana kesehatan kita? Bagaimana keuangan kita? Bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita? Demikian juga bagaimana dengan iman kita? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Bapak saudara-saudara sekalian, di dalam bulan-bulan ini kita mengalami situasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yaitu adanya pandemi COVID-19. Banyak hal yang terjadi di dalam perubahan hidup. Sebelumnya kita bisa beribadah setiap minggunya, namun oleh karena menghindari penyebaran COVID-19 ini, kita beribadah di rumah. Biasanya kita bisa berkumpul bersama, bercengkrama, tetapi oleh karena penyebaran
menghindari penyebaran virus ini, kita harus menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Yang biasanya anak-anak dapat bersekolah dengan lancar, sekarang harus belajar di rumah. Yang biasanya Bapak Saudara sekalian, orang bisa kumpul di kafe, warung kopi dan lain-lain, sekarang sudah tidak bisa lagi. Yang paling menyedihkan, banyak juga orang yang harus mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Dan ini menimbulkan suatu kecemasan, ketidaknyamanan, kebosanan. Apalagi anak-anak sekolah yang selama ini mereka ceria sekolah harus di rumah mengeluh, bosan Pak. Dan banyak orang akhirnya beralih kepada media sosial, bermain Zoom, bermain Facebook dan WA. Bapak saudara-saudara sekalian, ini yang terjadi. Adanya sesuatu situasi di mana kita akan mengalami kecemasan, mengalami hal yang tidak menyenangkan. Betul-betul keadaan pandemi ini membuat banyak hal yang berubah. Ekonomi yang semakin sulit, banyak orang mengeluhkan dagangannya berkurang lakunya. Harga sawit yang cenderung turun. Demikian juga banyak orang mengalami PHK. Dampaknya akan terjadi bisa angka kejahatan yang meningkat oleh karena terjadinya kesulitan hidup. Bapak saudara-saudara sekalian, di dalam teks ini yang paling perlu ditekankan, dalam situasi apapun, Allah ingin agar kita percaya pada kuasa, kasih dan perlindungannya. Kemudian bahwa ketika hal-hal yang buruk terjadi, Allah sanggup untuk menopang kita, menguatkan kita, menyediakan kebutuhan kita, memberikan penghiburan dan pengharapan di dalam kehidupan kita, sehingga bisa kita menjalani hidup yang tenang di dalam dunia ini. Bapak saudara-saudara sekalian, berikut firman Tuhan ini kita menyisahkan bagaimana kerajaan Aram pada waktu itu berperang terus dengan kerajaan Israel. Kerajaan Aram yang kuat berusaha untuk menaklukkan kerajaan Israel. Jadi Raja Aram membuat suatu jebakan agar dapat dengan mudah mengalahkan kerajaan Israel. Tetapi Bapak saudara sekalian, oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan itu memakai hambanya Elisa. Dan oleh karena anugerah Tuhan, strategi Raja Aram untuk menjebak dan mengalahkan bangsa Ekron digagalkan. Akibatnya Raja Aram begitu marah. Dia menyangka mungkin ada pegawainya berkhianat. Tetapi ada pegawainya mengatakan bukan demikian. Ada nabi yang mengatakan, yang memberitahukan langkah-langkah politik untuk mengalahkan bangsa Israel. Akibatnya Raja Aram memerintahkan pasukannya untuk mencari di mana posisi Nabi Elisa. Dan ketika sudah ditahu, dia mengerahkan pasukan bala tentara yang kuat untuk mengepung posisi daripada Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa itu ada di kota kecil Dotan. Dotan itu letaknya di sebelah utara Sikem, 12 mil daripada Samaria. Jadi itu adalah tempat padang rumput di mana disekelilingi oleh pegunungan. Dotan ini kita niatkan tentang peristiwa tentang Yusuf, di mana saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba itu yang berada di padang rumput Dotan tersebut. Bapak saudara-saudara sekalian, ketika terjadi pengepungan itu, pelayan Elisa lebih dahulu tahu. Dan ketika dia itu melihat, dia terkejut karena ada pasukan yang begitu kuat sudah mengepung. Secara kemanusiaan tidak mungkin namanya mereka lolos, karena itu padang rumput, di sekelilingnya itu adalah pegunungan, dari segala macam celah, tidak akan mungkin. Akibatnya pelayan Elisa itu begitu ketakutan dan mengatakan, celaka kita Tuhanku, bahwa keadaan kita sudah terancam, nyawa kita terancam. Tapi apa yang terjadi? Ketika ada masalah, ada tantangan, Nabi Elisa tenang. Tetapi pelayannya begitu ketakutan, begitu cemas, oleh karena nyawanya terancam. Kemudian oleh karena kemurahan Tuhan, Elisa berdoa, Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan agar pelayan tersebut hatinya terbuka bahwa di dalam situasi sulit ada
kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan ketika matanya terbuka, rupanya di sekeliling pegunungan itu sudah berdiri bala tentara yang berapi. Ada kekuatan yang lebih besar daripada tentara kerajaan Aram yang mengepung Nabi Elisa. Bapak saudara-saudara sekalian, di dalam hidup ini, mengapa orang banyak mengalami ketakutan, kekhawatiran? Ketika mata daripada pelayan ini memandang kepada Tuhan, Tuhan meningkatkan akan kasih dan penyertaannya, maka yang terjadi adalah timbulnya keberanian. Yang awalnya takut berubah menjadi berani. Karena apa? Karena sehebat apapun kekuatan kerajaan Aram, ada Allah yang lebih besar, lebih berkuasa, lebih dari segala-galanya dibanding dengan kekuatan Raja Aram tersebut. Mengapa banyak manusia mengalami ketakutan dalam hidupnya? Mengapa manusia mengalami kecemasan dalam hidupnya? Mengapa kita manusia mengalami kekhawatiran di dalam hidup kita? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena kita bersandar kepada pemikiran kita, kepada diri kita yang terbatas. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah yang terjadi. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, ada kekuatan, ada keberanian, ada kasih. Karena kita tahu Allah menyertai kita. Bapak saudara-saudara sekalian, sesudah itu bukan hanya Tuhan juga melalui Nabi Elisa yang berdoa, mata pasukan tersebut dibutakan dan digiring ke ibu kota Samaria. Bapak saudara-saudara sekalian, luar biasa perlindungan Tuhan, luar biasa kasih kuasa Tuhan. Ya kalau orang ibaratnya hanya 1-2 orang bisa jadi, tapi kalau sudah satu pasukan, itu kalau bukan karena kuasa anugerah Tuhan itu tidak mungkin. Dan bagaimana dengan mudahnya Nabi Elisa dengan kuasa Tuhan menaklukkan bala tentara kerajaan Aram. Bapak saudara sekalian, peristiwa ini mengingatkan kepada kerajaan Aram, demikian juga bahwa kerajaan Israel, bahwa Allah sanggup melindungi bangsa Israel itu bukan oleh karena kekuatan militernya, bukan karena strategi militernya, bukan karena kehebatan, tetapi karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Jadi bangsa Aram itu melihat bahwa tangan Allah campur tangan, sehingga mereka tidak berkutik, dan akibatnya mereka tidak berani lagi mengganggu kerajaan Israel. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah yang luar biasanya, bahwa Allah itu akan menopang kita, Allah itu menguatkan kita. Satu hal yang begitu indah di dalam ibadah GKI, di dalam buku pajuan pujian Kristen nomor 138. Yeah.
menyedihkan, di mana 4 putrinya itu meninggal ketika adanya kecelakaan kapal tersebut, dan dia bisa sanggup melewati kepedihan hatinya. Demikian juga di dalam kehidupan kita sekarang, kita juga mengalami peperangan di mana adanya ketakutan mengenai wabah COVID-19 ini. Kita juga mengalami kegelisahan akan nanti nasib masa depan kehidupan kita. Antara kematian dan kehidupan begitu dekat sekarang. Kita tidak tahu, jangan sampai juga daerah kita terkena. Kita juga mengalami kegelisahan, kebosanan. Kita juga mengalami peperangan mengenai keegoisan kita, akan dorongan kita untuk berputus asa dan kecewa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, marilah kita serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam tangan kasih Tuhan kita mampu berkemenangan. Allah sanggup untuk mendatangkan keberanian. Allah sanggup mendatangkan damai sejahtera. Allah sanggup mendatangkan pengharapan di tengah situasi yang membuat kita ketakutan, cemas, dan sedih. Demikian juga Horatio Gates Spafford itu, dia bisa bangkit dan menuliskan lirik lagu tersebut, dan dia bisa menjadi berkat bagi berjuta-juta orang dengan lagu yang diciptakannya. Bapak saudara-saudara sekalian, marilah kita menjadi orang yang berani oleh karena Allah. Karena kita tahu bahwa Allah akan memberkati kita ketika jalan hidupan kita mudah. Allah juga akan memberkati kita, menguatkan kita ketika kita mengalami banyaknya kesedihan, ketakutan, kecemasan. Biarlah melalui kuasa Tuhan kita menjadi orang-orang yang berani, bisa tenang di tengah banyaknya masalah dan penderitaan hidup. Dan Allah rindu ketika kita sudah bangkit, hidup kita bisa menjadi berkat, mendoakan orang-orang, menjadi berkat untuk sekeliling, untuk memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mengingatkan kita dengan mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, kita bisa berkemenangan di dalam ketakutan dan persoalan hidup. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Betapa bersyukurnya kami Tuhan, di tengah kecemasan, di tengah ketakutan kami dalam kehidupan ini, ada Allah yang mengasihi kami, Allah yang menguatkan kami, Allah yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami, sehingga kami di tengah masalah pencobaan kami bisa tenang, kami bisa berani, dan kami bisa menjadi berkat oleh karena Engkau. Amin.